Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas Digital Lamongan. Sekolah dasar cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bagaimana kabar pagi hari ini anak-anakku? Semoga keadaan anak-anakku selalu sehat, tetap semangat, dan ceria. Hari ini akan belajar bersama Bu Titin Musriati berasal dari SDN Cangkring, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya anak-anakku kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Setelah teks, siswa mampu menjelaskan dampak dari melaksanakan hal dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. 2. Setelah mengamati gambar, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang baik dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dengan benar. Apa dampak dari perburuan hewan liar dan sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan-hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Mari kita baca teks berikut. Harimau masuk desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya
untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jawabannya, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi dengan harimau? Kemudian jawabannya, harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Menurut warga desa, Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Kemudian, untuk pertanyaan yang keempat, mengapa harimau masuk ke desa? Karena harimau masuk ke kampung untuk mencari makan, di hutan hewan-hewan kecil pergi dari hutan. Kemudian, untuk pertanyaan yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Jawabannya tidak setuju karena hutan sebagai habitat hewan-hewan tidak boleh dirusak. Kemudian, untuk pertanyaan yang berikutnya, yang keenam, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Jawabannya, ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempat tinggalnya. Kemudian, untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun, ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedelapan, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Menurut saya, sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan harus dilakukan dengan cara yang bijak. Kemudian, untuk pertanyaan yang kesembilan, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Maka kita harus melestarikan keadaan alam ya anak-anak. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Amati gambar-gambar berikut secara individu. Berikan pendapatmu terhadap gambar yang kamu amati dan tuliskan pada tabel berikut. Bu Guru contohkan perburuan hewan liar untuk dijadikan pakaian. Setujukah sebagai alasan tersebut? Jelaskan. Bu Guru tidak setuju karena membuat pakaian dari hewan kulit mengganggu kelestarian hewan. Kemudian, dampak bagi lingkungan. Menurut Bu Guru, banyak hewan akan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Selanjutnya, apa dampak bagi orang lain? Akan mengakibatkan adanya serangan hewan buas yang kehabisan mangsa, terutama hewan karnivora, menuju perkampungan terdekat.
dan menjadikan manusia menjadi mangsa mereka. Untuk selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Silakan untuk yang selanjutnya kalian coba kerjakan secara mandiri. Untuk kerjasama dengan orang tua, silakan diskusikan bersama orang tua dampak dari perburuan hewan liar, mintalah saran mereka supaya hal tersebut bisa dikurangi. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di kelas Digital Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.